What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membawakan lagi kisah yang menarik tentang penemuan-penemuan pertama yang gak jarang gagal ditemukan ketika pertama kali dibuat idenya guys. Dan penemuan-penemuan ini juga bisa dibilang walaupun sekarang sangat berguna, tapi pada awalnya itu ditemukan dengan cara yang sangat mengerikan, atau bahkan yang pernah membuat penemunya itu harus kehilangan nyawanya sendiri. Tapi sebelum itu semua gue mau curhat sedikit nih guys. Jadi gue ini sedang di Amerika. Gue tuh kesel banget. Jadi kemarin itu gue kan kalau di sini naik sepeda guys. Waktu itu gue lagi mau pergi ke apotek dan tiba-tiba sepeda gue tuh kemarin dicuri sama seseorang guys. Gue kira di Amerika itu nggak ada lagi yang namanya mencuri sepeda. Rupanya di Amerika itu juga masih ada loh guys yang namanya pencurian sepeda. Jadi gue mau ingetin kepada kalian, tetap waspada dimanapun kalian tinggal. Walaupun dibilang aman, lebih baik kalian kasih kunci ganda sepeda kalian, motor kalian, atau mobil kalian guys. Jangan hal ini terjadi kepada kalian ya guys, karena asli gue tuh kesel banget. Walaupun sepedanya itu sekitar 150 dolaran atau sekitar ya 1,5 jutaan gitu, ya namanya dicuri gitu ya, pasti kesel banget gitu. Di sini gue juga nggak mungkin gue laporin ke polisi karena nggak mungkin gue urusin lagi gitu. Jadi akhirnya sepedanya ini karena gue pinjem juga harus gue ganti. Nah itulah curhat sedikit gue. Tapi hari ini gue akan membawakan video-video yang sangat menarik untuk kita bahas guys. Jadi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Habis itu jangan lupa setelah nonton video ini share juga ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang agar selalu support channel ini guys. So langsung aja check it out guys. Langsung let's go. Nah yang pertama yang bakal gue bawakan kepada kalian adalah kisah penemuan parasut, atau mungkin bisa dibilang kisah orang pertama yang ingin menemukan parasut. Nah memang orang pertama yang ingin menciptakan parasut ini bernama Franz Reichelt. Dia adalah seorang yang lahir dari negara Australia, tapi dia itu besar di Paris. Nah ketika besar di Paris ini, dia itu memang bekerja sebagai seorang penjahit. Tapi awalnya itu dia ini ingin menjadi seorang penemu yang dia berpikir, oh ada pesawat nih. Kalau misalnya pesawat itu terjadi apa-apa, penumpangnya ini nggak bisa diselamatkan. Atau di atas udara itu kalau misalnya terjun udah pasti meninggoy lah, bisa dibilang seperti itu. Karena penemuan ini diciptakan pada tahun 1912. Pesawat itu baru banget juga ditemukan sekitar tahun 1907. Nah pria ini, Franz, dia menciptakan baju terjun seperti ini nih guys. Nah memang basicnya dia itu adalah seorang penjahit, sehingga mungkin bahan dari parasut yang dia ciptakan itu terbuat dari kain. Jadi yang bisa kalian lihat, kalau parasut kan kebanyakan kayak ada bahan yang bisa membuat angin nggak bisa tembus gitu, sehingga nanti ketika terjun dia mengembang. Nah ini yang diciptakan pertama kali sepertinya sih terbuat dari kain. Di percobaan pertamanya, dimana dia itu terjun dari apartemen 5 lantai milik dia itu bisa selamat dengan payung terjun yang dia ciptakan seperti ini. Tapi di sini kita akan nonton bersama-sama apa yang terjadi ketika dia memutuskan pada tahun 1912 terjun dari Menara Eiffel. Nah Menara Eiffel ini adalah menara Paris yang tingginya setinggi 182 kaki atau sekitar 52 meteran. Jadi bisa kalian bayangin itu kalau dari gedung bisa tingkat berapa kan, tinggi banget. Nah ini kita akan melihat di mana footage-nya ini diciptakan pada saat itu. Memang penemuan ini sangat menghebohkan dan banyak banget reporter atau orang-orang sekitar Paris yang ingin melihat apakah penemuan ini berhasil ketika dia itu terjun. Nah di sini bisa kita lihat di sini di bawah Menara Paris itu udah rame banget guys. Para reporter dan semuanya ingin membuktikan menjadi saksi pertama penerjunan pertama kali ini. Nah bisa kita lihat di sini dia sudah bersiap-siap untuk terjun, dan ketika dia terjun ya guys ya, oh my god. Ini gue gak bisa kasih lihat ke kalian footage-nya karena sangat mengerikan sekali. Yang pastinya dia itu terjun dari menara ini dan akhirnya dia bagian tangan dan bagian kaki sebelah kanan itu langsung remuk seketika. Dan ketika diperiksa juga bagian kepala dan tulang punggungnya itu patah, hancur. Kemudian ketika dilihat bagian wajahnya itu juga terjadi beberapa pendarahan. Jadi mengerikan sekali guys. Dari kejadian ini dia langsung dikuburkan, dimana namanya itu juga memang tercatat di sejarah, tapi sebagai seorang penemu yang akhirnya kehilangan nyawanya dari penemuannya sendiri.
sangat mengerikan ya guys ya. Nah kemudian gue akan memperlihatkan juga footage bagaimana pesawat pertama kalinya diciptakan atau diinovasikan. Memang penemuan pesawat ini kalau kalian lihat dari video-video ini, banyak banget orang-orang yang ingin menciptakan pesawat karena mimpi dari seorang manusia itu adalah pertama kalinya bisa terbang di angkasa. Nah pesawat sendiri seperti yang tadi gue bilang kepada kalian, pertama kali diciptakan pada tahun sekitar 1902. Pesawat ini tadinya memang telah ditemukan dari awalnya adalah balon udara. Nah balon udara sendiri sebenarnya pertama kali diciptakan sekitar tahun 1700-an, tapi baru disempurnakan 200 tahun kemudian pada tahun 1900-an sehingga bisa membawa penumpang dan bisa membawa barang-barang untuk dipindahkan. Nah tapi karena manusia itu berpikir balon udara itu kan bergeraknya cukup lama ya, dia kayak terbang ke atas kayak gitu doang, terus masih bergerak ke sampingnya itu lama. Manusia itu ingin menciptakan seperti burung gitu, pesawat terbang yang bergerak dengan cepat lurus seperti burung, dan akhirnya pesawat terbang itu diciptakan pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara. Nah, footage video ini bisa kalian lihat nih. Banyak banget pesawat-pesawat yang diciptakan memang bentuknya itu seperti burung atau bahkan sayapnya itu banyak dulu. Habis itu juga dikasih roket di bagian belakangnya. Tapi banyak yang tidak memperhitungkan pergerakan-pergerakan sehingga pesawat itu bisa terbang sendiri. Nah, bahkan di footage terakhir yang gue kasih lihat kepada kalian, bisa kalian lihat ya guys ya. Walaupun pesawatnya itu bisa bergerak beberapa saat gitu, pada akhirnya pesawat ini tidak bisa bergerak begitu aja dan akhirnya harus jatuh lagi ke tanah. Nah memang penemuan-penemuan pesawat ini banyak sekali bisa dibilang mengeluarkan biaya besar. Kemudian juga sudah pasti banyak banget penemu yang nyawanya itu nggak sedikit, dimana luka badannya bahkan harus kehilangan nyawanya sendiri atau bisa dibilang meninggoy guys. Jadi penemuan dari pesawat ini harus kita hargai, dimana sekarang bisa kita gunakan. Walaupun pada kenyataannya ya, kalau kita lihat ketika ada pesawat yang mengalami kecelakaan, sudah pasti bisa dibilang nyaris setiap kejadian itu setiap penumpangnya tidak bisa diselamatkan atau nyaris banget lah guys. Tapi sampai sekarang faktanya pesawat atau penerbangan itu adalah transportasi untuk memindahkan manusia atau bahkan barang paling aman di dunia. Jadi tingkat kecelakaannya itu sesuai dari rekornya itu adalah yang paling kecil daripada mobil, daripada bus, daripada kapal, daripada kendaraan motor, daripada sepeda gitu. Pokoknya yang paling kecil terjadi kecelakaannya itu adalah pesawat guys. Walaupun kalau misalnya sampai kejadian kecelakaan gitu pasti membuat dunia menjadi heboh gitu. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Pesawat itu adalah transportasi yang paling aman di dunia. Nah kemudian gue juga akan memperlihatkan apa yang terjadi kalau misalnya kereta pertama kali ditemukan. Nah kereta ini memang ditemukan, menariknya sekitar tahun 1550 rel kereta itu telah diciptakan terbuat dari kayu. Untuk gunanya memang memindahkan barang lebih mudah. Kemudian baru pada tahun 1760-an rel kereta yang terbuat dari besi baru diciptakan guys. Dan pada akhirnya kereta sendiri atau kereta uap itu baru bisa diciptakan pada tahun 1804. Nah tapi kalau kalian membayangkan keretanya ya guys ya, jangan membayangkan kereta yang seperti sekarang nih guys. Karena kereta yang seperti sekarang kan relnya itu tidak bisa dipindahkan lagi, relnya itu sudah fix, orang-orang juga sudah tahu ini adalah tempat kereta untuk bergerak. Tapi bisa kalian bayangin gak sih apa yang terjadi kalau misalnya kereta itu pertama kali diciptakan? Orang nggak tahu nih, ini apaan, kok ada kayu yang berjejer di lantai, untuk apa gitu. Pasti mereka juga tidak terlalu waspada lah tentang apa sih kegunaan ini. Nah bisa kalian lihat di footage ini nih, ini adalah footage kereta yang pada awalnya ditemukan. Relnya bisa kalian lihat, relnya ini masih menggunakan kayu, ini juga masih menggunakan kereta uap. Kemudian ketika berjalan juga keretanya itu tidak seperti sekarang yang goyangannya itu sangat kecil sekali ya guys ya. Nah ini goyangannya itu sangat besar sekali dan keretanya ini masih seperti kereta Cinderella gitu. Bahkan ada kayak pengendali keretanya itu di atas kereta mereka guys. Ini safety-nya itu masih sedikit sekali, tidak aman sekali. Bahkan di belakangnya bisa kalian lihat tuh masih ada hewan yang bisa mengejar kereta ini. Dan bisa kalian perhatikan kalau bergerak kereta ini juga naik turun gitu kayak naik gunung. Kemudian gerakannya juga masih pelan. Kemudian ketika kereta ini bisa kalian lihat ya guys ya, kalau misalnya ada pohon tumbang, kereta ini juga harus kayak lewat tanjakan, bahkan itu nggak safety banget loh guys. Nah kemudian yang paling buat kesel itu kalau misalnya ada keledai atau bahkan hewan ataupun orang yang ada di rel kereta tersebut yang nggak mau bergerak guys, ini masinisnya harus turun dari kereta dulu. Nah kalau misalnya hewan ini bener-bener nggak bisa dipindahin, kalau mereka ketemu kayak gajah guys, mereka itu bahkan harus memindahkan jalur dari kereta tersebut, ditarik kayak gitu loh guys. Oh my god, ini memang penemuan kereta pertama kalinya
mengoperaksinya itu butuh tenaga banget guys, butuh kerja keras banget. Dan yang paling mengerikan kalau misalnya kereta ini masuk ke dalam lorong kereta seperti ini, rupanya di dalam lorong kereta tersebut ada peternak atau ada hewan juga guys. Kereta ini terpaksa harus mundur lagi. Jadi pergerakannya itu atau operasi dari kereta ini pada awalnya itu sangat susah sekali karena masih nggak ada yang tahu kegunaan dari kereta itu, bahkan bahayanya dari kereta ini kalau misalnya gerakannya itu cepat. Tapi memang sesuai perkembangan zaman sampai sekarang kereta itu sudah bisa bergerak dan jalurnya itu sudah jelas guys, tidak seperti ini. Jadi balik lagi kita harus bersyukur apa yang telah kita alami sampai sekarang. Nah itu dia penemuan-penemuan atau para pencipta yang berusaha untuk menciptakan penemuannya biar kehidupan manusia ini lebih mudah lagi, walaupun gak sedikit yang memakan korban atau mungkin kehilangan salah satu bagian tubuhnya. Kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada mereka walaupun kita nggak tahu siapa orangnya. Nah itu dia guys video hari ini, gimana menurut kalian? Luar biasa sekali kan? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, gue pengen tahu. Dan kalau kalian mau request apapun tinggalin aja di kolom komentar ya guys. Nah itu dia video hari ini guys, thank you for watching this video, dan jangan lupa ini dia saatnya kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang guys. Thank you for watching this video. See you guys from the America. Ciao.